salam kenal dengan saya Logikal Fallacy, channel yang akan membongkar habis settingan-settingan yang ada di YouTube, tidak terkecuali dari ustadz, dari artis, dari pelawak, atau dari konten kreator lainnya. Kenapa saya memakai topeng? Karena saya tidak ingin dikenal seperti mereka. Saya tidak mencari nama karena saya sudah punya nama. Yang saya inginkan adalah teman-teman semua, para viewer, para subscriber, dan netizen bisa memilah mana yang benar, mana konten yang hanya settingan belaka. Karena akhir-akhir ini saya sering melihat video-video di YouTube yang penuh dengan rekayasa, penuh dengan settingan. Anehnya, para penontonnya, para pendukungnya, viewer-viewer itu percaya saja dengan settingan-settingan tersebut. Ya. Dan video pertama yang akan saya bongkar adalah video dari seorang ustadz atau seorang kiai yang bernama Ujang Bustami. Beliau keturunan Sunan Gunung Jati katanya, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi saya berdoa semoga itu benar. Di sini saya tidak akan membahas tentang ilmu beliau, ilmu yang dimiliki beliau, karena saya pun percaya bahwa ilmu itu ada, ilmu kanuragan itu ada, ilmu santet itu ada. Yang ingin saya bahas di sini adalah videonya, cara beliau menyampaikan ilmu tersebut yang menurut saya penuh dengan rekayasa, penuh dengan settingan, ya. Agar tidak banyak membuang waktu, baiklah, mari kita tonton videonya langsung dan kita cari di mana letak rekayasanya. Oke teman-teman, mungkin Anda bisa mendengar kata-kata yang diteriakan oleh si dukun itu ya. Katanya, modar ya Ustadz, dengan teriakan yang keras, dengan teriakan yang seolah-olah penuh amarah. Tapi anehnya, saya tidak merasakan energi kemarahan dari si dukun itu. Bahkan dari sejak mereka mengobrol tadi, ya, saya tidak merasakan ada getaran-getaran emosi dari si dukun itu, ya. Bukan cuma dari dukun tersebut, tapi dari sang ustadz pun, dia bicara dengan nada yang datar, dengan nada yang seolah-olah dia sudah mengenal lama si dukun tersebut, ya. Ya mungkin dia ingin bersikap atau dia ingin sang ustadz ingin menunjukkan dia santai ketika menghadapi dukun tersebut. Tapi setidaknya, ya, ketika kita akan bertarung, ketika kita akan berkelahi, ya, pasti ada getaran-getaran, baik itu emosional ataupun rasa takut ataupun rasa was-was atau getaran ketenangan diri ketika menghadapi serangan musuh. Dan saya tidak merasakan itu semua pada nada bicara mereka. Oke, kita lanjutkan videonya.
Ya, teman-teman bisa mendengar tadi ya, si dukunnya berteriak lagi. Ini sih lebih ke sinetron ya, bukan pertarungan nyata atau fakta, ini lebih ke sinetron ya. Lihat pula gerakan-gerakannya si dukun itu lucu sekali ya. Lihat gerakan si dukunnya benar-benar kaku, benar-benar dibuat-buat ya, tidak natural, tidak seperti seseorang yang sedang mengeluarkan ilmu. Teriakannya juga semakin keras, tapi anehnya tidak ada getaran amarah sedikit pun. Energi kemarahannya tidak sampai, tidak terasa. Padahal yang namanya kemarahan itu, apalagi dari seorang yang berilmu seperti si dukun, wah, harusnya ada getaran kemarahannya, ada energinya gitu ya. Mari kita lihat lagi, kita lihat getaran-getaran tubuh. Nah, tuh lihat wajahnya, perhatikan. Aduh, salah. Nah, mari kita kedengaran sekali ya, itu suara sangat dibuat-buat sekali. Lihat. Nah, dengarlah, tidak ada sama sekali getaran emosi atau energi emosi, energi amarah, apalagi energi ilmu yang dikeluarkan oleh si dukun tersebut. Ini lebih ke sinetron, tapi sinetronnya juga ini ya maaf, aktingnya tidak bagus ya. Nah, lihat ketawanya. Teman-teman, oke. Sebentar. Kita ulangi sedikit ya. Kita dengar pas dia si dukun itu tertawa. Ada cambuk ngapain? Nah, dengarkan. Sungguh tertawa yang sangat dibuat-buat oleh si dukun tersebut ya. Teman-teman mungkin kalau teman-teman sering menonton film laga ya, film action, film pertarungan, pasti teman-teman sering mendengar tertawa semacam itu. Tertawa yang dibuat-buat, tidak natural ya. Entah itu tertawa jenis apa, entah itu tertawa kebahagiaan atau ledekan atau tertawa merayakan kemenangan, tapi energinya memang kurang sekali. Tidak ada energi sama sekali dari suara si dukun tersebut, dari suara bicaranya ataupun suara tertawanya ya. Kita lihat lagi sinetronnya makin ya. Teman-teman harus jeli ya, harus bisa membedakan mana teriakan-teriakan yang natural, lahir dari kemarahan ataupun hanya dibuat-buat. Lihat Kang Ujang. Sekarang kita lihat Kang Ujang. Ayo Kang Ujang, keluarkan dong ilmunya. Lihat, itu keluar darah ya. Itu bisa saja sih cuman apa, obat merah atau apa, atau darah ayam mungkin yang disimpan dalam mulut sejak tadi ketika kamera tidak sedang menyorotnya. Sekali lagi, saya percaya Kang Ujang mempunyai ilmu kelebihan ya, ilmu kanuragan. Lihat, tapi sayangnya lihat cara jatuhnya si dukun itu bukan jatuh karena diserang, tapi dia menjatuhkan diri sendiri. Lihat sekali lagi, mari kita lihat. Nah, kelihatan kan? Kelihatan dia memang menjatuhkan diri sendiri, bukan jatuh akibat serangan atau energi batin yang dikeluarkan oleh Ustadz. Nah, lihat. Oh, ada beberapa kali cambukan yang sama sekali tidak bereaksi pada sang Ustadz ya. Aneh kan ya,
Harusnya setiap cambukan, meskipun si Kang Ujang sedang mengeluarkan ilmu, harusnya sedikit bereaksi, tapi ini sama sekali tidak ada reaksi sama sekali. Lihat. Nah, inilah ending dari sebuah sinetron. Ya. Oh, lihat. Lihat, ya. Uyak-uyakan, ya. Jadi sangat disayangkan menurut saya seorang yang bergelar ustadz, apalagi menurut dia, keterangan dia, biografi dia adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati Cirebon, memamerkan ilmu-ilmu seperti ini, ya, membuat settingan-settingan seperti ini. Sekali lagi, saya percaya ilmu kanuragan itu ada, ilmu santet itu ada, dan saya percaya Kang Ujang Bustami memiliki ilmu-ilmu tersebut. Tapi dalam video ini semua hanya rekayasa, bukan ilmunya yang rekayasa, tapi cara mereka bertarung. Mereka dibuat-buat, mereka seolah sedang membuat film, ya. Jadi teman-teman harus percaya, ya. Duh, sayang banget Kang Ujang, Kang Ujang. Kang Ujang sayang banget sholawat dipakai untuk hal-hal yang beginian, ya, untuk menunjukkan sebuah kebohongan. Menurut saya, dengan penuh rasa hormat, saya kagum kepada Kang Ustadz Ujang Bustami, ya. Saya kagum dan percaya, sekali lagi saya percaya beliau memiliki ilmu kanuragan, ilmu yang mungkin tidak dimiliki atau tidak dianugerahkan oleh Allah kepada semua orang. Tapi sepengetahuan saya, cara bertarung dengan dukun tidak seperti ini, tidak perlu berhadap-hadap. Nah, jadi teman-teman, begitulah video pertama dari channel Logika Versi, ya. Ini semua saya utarakan, saya hanya berpendapat, ya. Ini pendapat pribadi saya sebagai seorang orang awam yang tidak mengerti ilmu-ilmu begituan. Saya hanya menilai dari sisi pembuatan video tersebut yang menurut saya penuh rekayasa, ya. Jika ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan unggahan video saya ini, dengan reaction saya ini, saya persilahkan. Saya tidak memaksa orang lain harus setuju kepada saya. Karena sekali lagi, ini hanya pendapat saya pribadi. Namun, jika ada yang sependapat dengan saya, silakan komentar dan ungkapkan juga pendapatnya, ya. Salam, berjumpa kembali di video yang akan datang. Saya mungkin tidak akan pernah membuka topeng saya ini. Biarlah saya menjadi saya yang seperti ini. Selamat malam, bahagia selalu, dan jangan lupa tertawa.